Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Ma'asyiral muslimin حاضرين رحمكم الله واسمعوا وانصتوا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Bapak-bapak, angku-angku, inye-inye, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melihat, untuk mengambil bahagian daripada peningkatan diri kita dengan mempelajari, dengan melihat kembali, mengulang-ulang kaji yang mana kita ketahui bahagian daripada kajian inilah yang akan mengawal keimanan dan keistiqomahan kita di dalam kita menjalankan bahagian daripada perintah-perintah Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita membicarakan nilai-nilai keimanan, maka sudah kita ketahui bahagian daripada nilai inilah
menjadi sumber atau pintu, membukakan pintu masuknya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang dikerjakan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada nilai ini, maka nilai-nilai yang kita maksud tadi tidak akan masuk ke dalam diri kita. Ini yang harus kita syukuri. Apa yang harus kita syukuri? Nilai iman yang sampai hari ini masih ada di dalam diri kita. Rasulullah SAW menjelaskan daripada bahagian hadisnya bahwa nilai yang kita katakan tadi bisa naik. Naik itu yang kusu, ya, kus, ya. Ini bisa zid, bisa yang kus, ya. Zid itu artinya bertambah, yang kus itu berkurang. Pada diri kita masing-masing kita akan merasakan bahagian-bahagian peningkatan dan penurunan keimanan. Dikawal dengan beginilah, dengan kita bertemu-temu begini, dengan kita mempelajari bahagian-bahagian daripada firman-firman Allah. Dari tadi kita lihat ibu-ibu bergiat sekali mempelajari tahsin. Bahagian daripada tahsin itu adalah sumber kita memahami Al-Quran. Kenapa dikatakan sumber memahami Al-Quran? Karena Rasulullah SAW diperintahkan daripada bahagian wahyu pertama di dalam surat Al-Muzammil, di mana Rasulullah SAW setelah mantap mengerjakan sholat kemudian dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi bahagian yang kita kerjakan ini adalah bahagian perintah, bahagian di mana kita akan mengawal keimanan kita supaya terjaga terus. Tentu masing-masing kita tidak ingin meluncur, tetapi ingin terus iman itu mendaki. Karena bahagian daripada kenaikan iman itu, itulah yang akan menjadi bekal, menjadi peluru. Kalau awak ke medan laga, ke medan perang, ndak ada peluru, itu siu-siu. Apalagi awak nang sumumu awak go 60, 70, ya 50, ya. Ibu macam calon. Kalau ndak ada lah bekal, tentu ini yang kita sayangkan. Anak kawak tahu. Jadi inilah bahagian yang kita kerjakan pada hari ini, di mana kita mau berbekal, mengisi peluru, ya. Kalau senjata kalau laras panjang atau laras pendek itu ada bahagian sampai mengisi magazine, ya. Kalau sampai 7 atau agak panjang, banyak magazinnya. Kalau amunisi, ya, amunisinya banyak, ya. Agak 50 mau amunisinya. Tapi kalau awak pakai pistol FN45 itu sekitar 20 isinya. Jadi awak di umur-umur yang kita sabuikan tadi, yang awak pahami tadi, tentu awak ingin magazinnya itu, amunisinya itu banyak. Kalau berjalan
panjang bawa dalam berjalan. Kalau berbekal banyak bekal nak bawa dulu. Ya nanti itu Bapak Ibu. Inilah yang kita syukuri kehadiran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian selawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita bersama. Uswah dan qudwah dalam menapaki kehidupan, baik itu menjalani bahagian-bahagian daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah yang kita katakan mahdah maupun ghairu mahdah. Mahdah itu adalah kewajiban yang melekat pada diri seseorang muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Sedangkan ghairu mahdah, bahagian-bahagian keterikatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dia beraktivitas, dalam dia bekerja. Jadi tidak yang wajib itu saja oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang dikatakan ibadah, tetapi mulai dari jago lalu istighaiza minan naum, bangun dari lalu, kemudian bekerja, kemudian melakukan bahagian-bahagian yang diperintahkan oleh Allah. Apakah ibu-ibu mengurusi rumah tangga, apakah anak-anak bekerja menuntut ilmu, atau kita bapak-bapak bekerja di tempat kita masing-masing, berdagang, bertukang, apa saja. Bahagian-bahagian itu kalau kita kerjakan, kita jaga diri kita. Kita jaga diri kita tidak keluar dari bahagian-bahagian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga niat kita jaga mata kita jaga mulut kita jaga awai tangan kita jaga langkah kita, seluruhnya betul-betul terjaga daripada nilai-nilai yang tidak atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan ibadah. Jadi tidak sholat, puasa, haji itu saja, tetapi bahagian daripada apa yang kita kerjakan, mulai daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, kita jaga nilai-nilai diri kita jaga iman kita, itu seluruhnya dikatakan ibadah. Jadi di dalam Islam tidak ada pemisahan. Tidak ada pemisahan. Kalau Mas Haji tidak boleh mencampuri urusan kerajo. Kalau Mas Haji tidak boleh mencampuri urusan pendidikan. Kalau Mas Haji tidak boleh mencampuri urusan perdagangan. Kalau Mas Haji tidak boleh mencampuri urusan apa saja, masalah-masalah sosial, masalah-masalah hukum, tidak boleh mencampuri. Itu orang gereja namanya. Kalau non konsep di dalam Al-Quran 6.622 ayat itu seluruhnya sangat lengkap mengurusi kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Mau ikut selamat, mau ikut jalan ini selamat. Tapi siapa yang keluar, itulah terimalah kehancuran. Terimalah bahagian-bahagian daripada gejolak, bahagian-bahagian daripada perpecahan, bahagian-bahagian daripada pertentangan, karena tidak komit, tidak lurus menggunakan nilai-nilai atau konsep yang kita katakan Al-Quran tadi. Nak sama orang gereja kan tahu bapak-bapak, ibu-ibu, gereja itu sekali saja buka, sekali seminggu. Itu sudah tuh kalau orang Katolik boleh datang tiap hari tapi mengadu menangis, anak menanggapi pastor. Tapi bagi kita tidak.
kita disediakan waktu seluas-luasnya. Aku engkau kajikan pada kesempatan yang singkat ini rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, agar kita semua berubah, agar kita semakin bagus, agar kita semakin baik, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia yang akan disampaikan ini? Rahasia ini akan disampaikan, kita lihat surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat ke-78. Surat Al-Isra surat yang ke-7 balik. Ya. Rahasia itu akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mengisi magazin, untuk mengisi amunisi ke senjata kita masing-masing. Rahasia itu Allah sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kalau sampai kajian kau pada ayat yang kita akhiri tadi, alhamdulillah. Namun bahagian-bahagian ini kalau kita ikuti baik-baik, insya Allah rahasia kita sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Rahasia ayat yang ke-78. 78 Al-Isra ayat 78, surah yang ke-17, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai satu kata aqim. Aqim itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya artinya tegakkanlah. Kita sering mendengarkan kata-kata aqimis shalah. Aqimis shalah artinya dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Ya. Bahagian daripada tegaknya salat ini, kalau dalam kategori kaidah bahasa, ini adalah perintah. Sedangkan orang yang sedang mengerjakan salat namanya yuqimu, kalau jamak yuqimu as-salat. Ya. Namun kita fokus bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirah kepada kata-kata aqim. Aqimis shalah lidulukis syams. Ya. Ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagian daripada tegakkanlah salat. Tegakkanlah salat dimulai lidulukis syams. Lidulukis syams, syam itu artinya matahari. Matahari. Kalau qamar, bulan. Kalau najmu, bintang. Di mana sekolah? Di dunia. Di dunia sekolah nanti. Jadi aqimis shalah lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri. Ada 3 bahagian yang diperintahkan oleh Allah, bahagian dari rahasia yang akan disampaikan pada hari ini. Pertama, kata-kata aqim di sini kalau kita artikan secara letterlet tadi berarti mendirikan. Namun di sini bukan sekedar mendirikan, tetapi bahagian yang lebih penting yang akan kita bukakan rahasianya, yakni orang yang dia mengerjakan sholat, tetapi bahagian daripada sholat yang dia kerjakan, bacaan yang dia baca, janji yang dia janjikan, apa saja yang dia kerjakan,
baik itu kaifiyat minat takbir fi awalihi wa tahliluha takbir, ya, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha assalam. Itu bahagian. Bahagian di mana seseorang menegakkan sholat, kemudian apa yang dia janjikan, apa yang dia pahami, apa yang dia tahu artinya dicerminkan di luar sholat. Jadi maaf bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagi awak adalah 70 60 tahun hendaknya paham anak awak kerajuan. Baik itu takbir kaifiyatnya, kemudian bacaan-bacaannya, kemudian diakhiri dengan salam. Beruntung awak sudah sekian umur kita sudah tahu bahagian daripada arti daripada aqimis sholat, bacaan sholat. Kok tidak? Ya. Jadi bahagian inilah yang kita katakan keuntungan bagi kita kalau kita paham. Kalau kita tidak paham apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan, maka sholat itu akan terasa hambar. Maka sholat itu akan terasa seperti kita kalau orang kantoran menandatangani kehadiran saja, menandatangani SPJ saja, ya, sekedar daftar hadir, lagi sholat lagi. Nanti bagaimana ditanya, apakah sholat itu tepat waktu, apakah sholat itu persis dari apa yang diperintahkan, kemudian apa yang dibaca di dalam sholat itu, apakah terkenang, apakah dikenang, apakah dibawa, dipahami di dalam bahagian-bahagian kehidupan. Ini yang dikatakan aqim. Jadi sholat itu betul-betul sudah terbawa di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kita ketahui di dalam sholat ada yang membaca janji, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Ini dibaca bahagian daripada ketetapan hati bahwa aku hadapkan arah daripada kehidupanku. Sudahkah di dalam kehidupan kita betul-betul memakai konsep, memakai yang kita katakan di dalam Al-Quran ini, kita pakaikan sebagai arah daripada kehidupan? Sudahkah kita pakai wajah itu sama dengan kompas? Kompas bagi seorang pelaut sangat perlu. Kalau tidak ada kompas, jangankan tujuan, ya, pulau yang diinginkan, malah kadang-kadang kapal yang dibawa itu, ya, nabrak karang, ya, karam. Ini gara-gara tidak ada kompas. Begitu juga kehidupan tadi. Begitu juga kehidupan kita ini. Apabila bahagian daripada nilai yang kita katakan konsep tadi tidak kita pakaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka bahagian-bahagian pertentangan, perbenturan, apa saja, bacakak, segala macam itu akan terjadi. Itulah yang kita lihat. Makanya disuruh aqim. Ya, aqim itu kalau di dalam surat Al-Muzammil perintah lagi. Kalau aqim tadi dalam bentuk konsep yang harus dikerjakan di luar daripada kehidupan. Kenapa kita katakan demikian? Aqim itu lidulukis samsi. Ini dia pemahaman aqim tadi, lidulukis samsi ila wasakil laili. Di mana bahagian penegakan pemahaman daripada apa yang kita kerjakan di dalam sholat itu, pakaikan mulai awak bangun, mulai daripada pagi sampai kita tidur lagi di waktu malam. Bahagian ini pakaikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menyatakan bahwasanya
bahagian daripada arah kehidupan itu Islam, maka konsep satu-satunya itu yang harus dipakaikan mulai daripada jago sampai lalu. Ghasiqil lail. Kemudian apa lagi? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah, wa Qur'anal fajr. Ya, wa Qur'anal fajr. Kehidupan yang ditata tadi mulai daripada pagi kemudian sampai malam, ikuti dengan wa Qur'anal fajr. Ya, ikuti jelas. Wa Qur'anal fajri, al-fajr itu ada surat khusus ya dalam juz amma, wal fajri wa layalin 'ashr was sab'i wal waqt wal laili idza yasr. Kita ketahui bahagian daripada surah ini mengingatkan kita orang, bapak-bapak, ibu-ibu, ini rahasia nih, orang yang menjaga subuhnya, orang yang menjaga di waktu fajar, ini orang yang dikatakan hidup. Apa alasannya? Al-laili lidulukis samsi ila ghasiqil lail. Bukankah perjalanan daripada kehidupan kita itu kita bisa melihat, kita bisa menikmati pagi sampai malam kita tidur? Inilah orang yang dikatakan hidup. Kalau tidak bisa lagi menikmati bahagian daripada kehidupan itu, tentu sudah tidak ada lagi kita. Jadi bagaimana hidup orang yang dikatakan hidup itu? Orang yang hidupnya memakai nilai Al-Quran. Kalau tidak dipakai nilai Al-Quran itu sama aja main dan negeri. Iya. Ya, orang mati bayaran. Orang nan hidupnya tidak melaksanakan, tidak memakaikan satu-satunya konsep yang dinamakan Al-Quran. Kemudian Al-Fajr. Kembali kita kepada kaji kita Al-Fajr. Al-Fajr itu ada hadis Nabi SAW. Siapa yang ingin mendapatkan dunia beserta seluruh isinya, maka jaga waktu fajar. Jangan kalah wajah yang siapa yang ingin memperbaiki hidup. Kok kan kejian di awal kaji rahasia, kok rahasia kaji ya, siapa ingin memperbaiki, meningkatkan rezekinya, merubah pola yang ada di dalam keluarga. Kalau merasain, kalau segala macam yang dirasuan di dalam parasain ini, coba periso salat subuh tuh. Kita akan disuruh berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ada kita sering berdoa, tetapi Allah belum kabulkan. Ada kita sering berdoa, langsung Allah kabulkan. Tapi ada yang sangat ajaib. Kita belum meminta, kita belum baru terasa-rasa, sudah Allah kabulkan. Ini yang dicari. Boleh. Kalau meminta dikabulkan, atau meminta belum dikabulkan, ditunda kabulnya, itu banyak kita rasakan di dalam kehidupan kita. Berkali-kali kita berdoa. Kita kan tahu bahwa doa itu bukan membuatkan kita makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin sering berdoa, Allah berikan ketenangan. Makin sering berdoa, Allah berikan istiqamah kepada kita. Walaupun kita berulang-ulang, karena kita tahu menjulur itu tentu harus acok. Jangan bosan ya Pak. Jangan bosan Pak. Tahu menjulur itu. Nang kawak julur itu kan tahu Pak. Siapa engkau mengabulkan munajat awak? Kalau ndak inyo. Siapa engkau mendengar awak? Sana awak.
Masa nak wah pinjam juga 50 ah. Bapikir aja lu. Ah, bila iya. Itu sana doang. Apa boleh juga kawan. Apa boleh juga orang lain. Tapi yang bisa mendengarkan langsung, tadilah yang kita katakan, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kita kepada Al-Fajr tadi. Ada orang yang dia belum lagi bermunajat, ya baru taraso telah dikabulkan oleh Allah. Iko orang yang istimewa, malamnya jago, ya malamnya jago. Inilah yang kita bilang bahagian daripada kaji yang akan merubah seseorang. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini dikatakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bahwa orang yang bangun di kala malam sampai waktu fajar itu, Allah akan mempersaksikan, akan mendengar titisan air matanya, rintihan-rintihannya, permohonan-permohonannya, persoalan-persoalannya, kesulitan kehidupan yang silih berganti. Disitulah Allah akan mendengarkan bahagian-bahagian yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini dikatakan mashhuda. Nanti kita buka lagi surat Ali Imran, surat ketiga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah itu akan memperhatikan hamba-hamba yang beristighfar di kala sahur, waktu sahur. Disitulah Allah akan memberikan ampunan. Disitulah Allah akan mengabulkan doa. Jadi bahagian yang kita katakan, orang yang dia alun bermunajat sudah Allah berikan, inilah bahagian-bahagian yang dikerjakan. Ya, Ali Imran surat ketiga ayat 133 sampai 135. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demikian kepada kita, di mana seseorang itu alun waktunya nyelah datang kepada Allah. 5 menit kau sholat maghrib, nyelah ado di masjid. Isya juga begitu. Apalagi subuh, makin panjang duduk ta'amusnya, makin panjang bahagian-bahagian apa yang dia sampaikan kepada Allah, sehingga datang waktu subuh. Aku orang yang beruntung. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda wa minal lail. Orang yang akan dibantu oleh Allah itu salah satunya kembali lagi kepada malam. Tadi aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasalikil lail. Sekarang dijelaskan lagi, min ini bahagian daripada penjelasan dari ayat berikut, dari ayat sebelumnya. Minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak. Tadi fajar membuat perubahan hidup, membuat perubahan rezeki, membuat kedekatan kepada Allah. Ini diberikan lagi. Wa minal lail, artinya taksis. Malam kok jangan lalu saja. Malam tu jangan diadihan jo badan ini. Beko nak tajago. Ya, malam tu jangan dipakai untuk ngolor ngidul. Begadang. Malam tu salah satu adat, ya, adabul muslim, ya, adabul muslim al-yawm, ya, adab seorang muslim. Nanti kita bisa lihat di bab an-naum wal istighas, bahwa seorang muslim itu tidur dan bangun tidur, salah satunya
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebiasaan Nabi. Kau ngikuti sunnah, awak ngikuti sunnah yo. Tapi kebiasaan Nabi an-naum mubakkiran. Apa itu kebiasaan Nabi? An-naum mubakkiran, ya, ila akhiri fal yusalli. Dia tidur cepat, maka pada akhirnya dia bisa bangun untuk sholat. Itu Nabi. Makanya wa minal lail fatahajjat bihi, maka bertahajudlah kamu dengannya, ya, nafilah. Nafilah itu tambah, bukan sunnah. Kita kalau pemahaman fikih, kalau sunnah, kalau di kerajaan bertambah, kalau tidak di kerajaan tidak paham. Kalau ikut lebih daripada pengertian sunnah tadi bertambah. Kalau biasa mengangkat beban 10 kilo, de awak nafilah tadi, maka beban yang bisa awak angkat, ya, 50 kilo. 5 kali dari angkatan yang kita katakan hanya bisa mengangkat 10 kilo. Ya, atau beban. Awak banyak beban, banyak beban yang tadi hidupi, banyak beban yang tadi selesaikan, maka perlu tenaga. Tenaga itu tahajud. Siapa yang mampu bangun malam, berarti dia mampu menahan beban hidup. Siapa yang tidak mampu bangun malam, tuan, ampe-ampe, pacah oto, pacah piring, itu karena modal, ya, untuk menahan diri, untuk menahan beban tidak dikerjakan. Kosong, tuan. Jadi supaya waisi, karena kecil tadi di awal kaji kok rahasia kaji. Kalau rahasia kok tentu kau saja disampaikan, ya. Kau orang lain dia dapat sampaikan sebelum kerajaan. Kok rahasia dah, ya. Kau orang lain jangan awak sampaikan dulu, sebelum mantap, ya. Nan awak kerajaan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Lah paham ibu-ibu, bapak-bapak, arti nafilah tadi? Bukan sekedar sunnah, tetapi memberikan kekuatan, ya, kekuatan diri kalau orang mengerjakan. Ya, pemahaman angkatan tadi mampu mengangkat 5 kali daripada angkatan biasa. Jadi kalau awak apa sajalah bahagian daripada jabatan, bahagian daripada pekerjaan, ya, di mana saja kita, di masyarakat, di kantor, di tempat bekerja, batukang, nelayan, segala macam pekerjaan, kalau merasa ada masalah, coba periksa apakah bahagian daripada tambahan itu kita kuean. Lain kerajaan. Bagus. Lain kerajaan. Bagus. Apalagi menjadi sebuah rutinitas dan kebiasaan. Ia menjadi suatu kebiasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, asa ayyab'atsaka. Ya, asa ini dalam arti bahasa Arab sama dengan pengertian la'alla. Apa artinya la'alla? Mudah-mudahan, semoga. Tetapi ini bukan sekadar semoga. Ini bahagian daripada akibat, karena sebab dilakukan. Dalam surah Al-Kahfi, bapak-bapak, ibu-ibu, di situ kan disuruh Musa itu membuat sebab, disuruh membuat sebab. Kemudian
pemuda Ashabul Kahfi juga membuat sebab. Ya, karena membuat sebab nyo terima akibat. Ya, dalam hidup kita ini juga begitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, sebab. Ya, sebab. Ya, nak kayu rajin mencari, nak malin rajin mengaji. Itu sebab namanya. Mana mu awak malin saja, mengaji nak ada, menuntut nak ada, pai mencari ilmu indah, belajar indah, tu malin sewa. Alun. Namu akal, bacito-cito bazakai, tapi mencari indah. Bakaraju indah. Kan alun li tu jawab. Alun li. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini Allah Subhanahu wa taala, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan laka itu ya awal daripada ayat ini kepada taksis kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya mengalamatkan ayat ini kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau mangke baban bare, persiapkanlah baban bare tadi dengan sholat tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka. Apa Allah berikan janjian yang kita katakan pasti tadi, maqam mahmuda ini, maqam itu kan ya isim tempat namanya, ya mahmuda, ya ditempatkan oleh Allah seseorang yang memelihara dirinya, menjaga malamnya, dekat kepada Allah, ditempatkan kepada tempat yang terpuji. Kalau nyo hidup bakarajo, dape nyo jabatan yang baik. Kalau nyo belajar, dape prestasi belajar yang baik. Kalau nyo menjahit, dari menjahit seorang tulah bana jahit nyo tulah menjadi garmen. Dape nyo membuat garmen. Itu mahmuda. Usahanya naik, usahanya maju. Atu rasio waktu. Jangan ngecek-ngecekan ke orang. Ke orang lain. Iya, rahasia hati kita. Ya, yang menang aku ya orang. Cuman kita kerajiban. Wa minal laili, ayo silakan minumlah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian ini kalau tadi satu baru jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Allah akan berikan suatu kenaikan taraf daripada kehidupan. Kalau punya jabatan ya terpelihara terus. Ya, naik saja. Dicamai jadi bupati, lah jadi bupati, jadi gubernur pulonya. Sudah gubernur jadi presiden. Tapi nak Mulyono tu dah. Nak Mulyono dah. Mulyono nak suap. Yang Mulyono tu. Nak suap tu presiden negeri Konoha. Dewa Republik Indonesia. Ya nak. Jadi pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang makin baik. Kemudian waqur rabbi adkhilni. Kalau punya problem, kalau ada permasalahan kehidupan, kalau awak maukan bahagian daripada penyelesaian, Allah beri jaminan.
dimasukkannya kepada tempat yang baik. Kalau kita punya problem, dikeluarkannya sehingga nama kita betul-betul dijaganya sehingga menjadi tetap baik. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq. Dan katakanlah kepada Allah, sebenarnya Allah yang mengatakan kepada kita. Allah yang mengatakan kepada kita, siapa yang tahajudnya, ya, siapa yang memelihara tahajudnya, kedekatannya kepada aku, maka aku akan berikan bahagian-bahagian yang aku berikan ini. Salah satunya itu aku akan masukkan ke tempat yang baik, kemudian aku akan pelihara dia, kemudian aku akan keluarkan dia kalau ada masalah kepada tempat yang baik pula. Jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nak nambah jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tak mau janji Allah Subhanahu wa taala? Itu janji Allah. Ya, janji Allah. Jangan terbuai awak jo janji-janji. Kalau janji Allah pasti. Janji Allah pasti. Apa janji Allah tadi? Kalau ada problem, dikeluarkannya kita daripada problem. Kalau ada masalah kehidupan, dimasukkannya. Ya, kalau ada orang mau nipu kita, Allah jaga kita. Allah berikan, kasih tahu katanya. Ya, Allah kasih tahu kita. Tapi kalau kita tidak menegakkan sholat tadi, aku lui ya. Ya, cari ape iko layo belum. Kau dijual deh, dijual spek iko. Abi kau tiba di rumah, nak samu, jualan yang diberitakan. Dimakan be, nak samu, jualan yang dirasaikan. Itu orang mudah kena tipu. Tapi orang nan sholat, menjaga sholat tadi, tidak mudah yang dibuai janji. Tidak mudah. Kenapa? Hubungan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kehubungan kepada Allah Subhanahu wa taala jelas, pasti. Ya, kepada manusia siapapun itu tidak pasti. Makanya dirinya tumbuh awas. Kalau ada problem, Allah akan berikan solusi. Allah itu rasuan. Kalau Allah itu dirasuan, itu akibat sebab yang dibuat. Ya, sebab yang dibuat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni, kita sudah paham perkataan wa qur rabbi adkhilni akan kita akan diselesaikan problem kehidupan kita, kemudian dimasukkan kepada tempat yang baik, kemudian kalau ada problem di tempat tadi akan dikeluarkan dengan cara yang baik. Kemudian yang terakhir, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li. Kalau kita ada masalah, ada orang yang akan mencelakakan kita, akan mengganggu keamanan kita, jaminan Allah, waj'al li min ladunka sultanan nasiba. Allah yang akan menolong awak. Atu nan dulu tuangku awak tu berjuang tu, jo itulah yang berjuang membawa umat Islam khususnya orang Sumatera Barat, sehingga kita cuma sebentar dijajah di Belanda. Yang dijajah oleh Belanda lama itu 350 tahun Jawa. Kita 1821 sampai 1827 itu yang dirasakan. Tapi akibat daripada perang itu, ya, kita juga merasakan bagaimana bahagian kekuasaan Belanda itu. Tetapi khusus
kita di Sumatera ini tidak bagaimana ya, tidak sama yang dirasakan oleh masyarakat Jawa. Ya, baik di Aceh maupun di Sumatera Barat. Itu langsung Allah Sultanan Nasira. Jadi kalau awak, ibu-ibu, bapak-bapak, ada bahagian-bahagian yang akan membuat mudarat daripada kehidupan kita, usaha kita, segala macam yang kita usahakan. Ya, siapa yang akan menjadi backingan kita? Itu Sultanan Nasira. Jadi 4 hal yang kita sebutkan tadi, itulah bahagian rasio pelajaran yang akan kita kerajuan. Semoga bahagian daripada 4 masalah yang kita rasakan daripada kehidupan kita peroleh manfaatnya daripada penegakan tahajud. Amin ya Allah. Aku kaji wa sanju wa alaikum setengah 6 lala biasa jam. Ya tadi kecil Ustaz gua 45 menit saya Ustaz. Jangan lama. Tapi kumah. Ya. Itulah. Jadi ibu-ibu di hari lah mudah-mudahan kaji ini bermanfaat, rahasia ini bisa kita kerjakan. Ya, kita tidak akan sampaikan kepada siapapun sebelum kita kerjakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung di jamaah. Kalau masalah sambungan, Beko sampaikan saya penerus. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan dari saudara Bapak Ibu kajian kita bersama Pak Ustaz Dr. Agus Haji Edi Angko Mahmud. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustaz menjadi ilmu yang barokah manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.